Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada Anindya Lutfi Latifah, yang kedua ada Titin Adelia, yang ketiga ada saya sendiri Adi Pesnaya ini, dan yang keempat ada Khalif Tingkar Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke materi yang pertama, yaitu konsep teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Islam memandang konsumsi sebagai hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai maslahah. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajjah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja al-ikhtisab yang wajib dituntut fardu kifayah, berlandaskan etika dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar kita tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat, dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu urgensi teori konsumsi. Tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Oleh Al-Harithi pada tahun 2006 nomor 140. Konsumsi Islam harus menjadikan ingat kepada Yang Maha Pemberi rezeki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram, dan tidak memiliki pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya. Konsumsi Islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois. Sesungguhnya seorang muslim akan mengalahkan hartanya untuk kerabat terdekat, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya. Oleh Pujiono tahun 2006 nomor 198. Amir tahun 2017 mengatakan bahwa urgensi konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dan yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi antara lain, yang pertama yaitu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagian dari ekonomi. Yang keempat yaitu untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih mengalami kemiskinan. Ketiga, konsumsi interpolar dalam Islam. Konsumsi interpolar adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Mazhab yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan memulai membuat konsumsi sebagai berikut. Yang pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, zakat hukumnya wajib. Tiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Berlakunya beberapa instrumen dalam perekonomian Islam tentu berdampak pula kepada perubahan perilaku konsumsi. Bila tanpa instrumen ekonomi Islam tersebut, beberapa instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang dialokasikan untuk konsumsi baik pada periode 1 atau 2 meliputi. Yang pertama, zakat. Penggunaan zakat
pada periode 1 atau Z1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1 atau konsumsi. Bila tidak ada tabungan atau penyimpanan pada periode 1, maka final spending atau M1 sama dengan MS sama dengan final spending sama dengan C1 plus Z1 sama dengan M1. Yang kedua, infak atau sodakoh. Mengeluarkan infak atau sodakoh pada periode 1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Tidak ada tabungan atau peminjaman pada periode terutama final spending pada sama dengan M1. Yang ketiga, rate of profit atau pendapatan bagian hasil atau RP. Apabila pada periode 1 ada sebagaimana M1 yang dialokasikan dalam bentuk tabungan dan diinvestasikan, maka final spending periode 2 atau FS2 sama dengan M2 jumlah M1 yang ditabungkan ditambah dengan rate of profit atau RP sama dengan FS2 sama dengan M2 dan 1 plus RP sama dengan M1. Yang keempat, konsep final spending. Final spending atau konsumsi akhir adalah konsumsi dan infak muslim yang konsumsi yang berorientasi duniawi untuk menjaga macam kebutuhan duriat. Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis atau gratis yang bisa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan unity foundation atau fungsi utilitas dan budget line atau garis anggaran tertentu atau meningkatkan garis anggaran dengan fungsi utilitas tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan konsumsi, investasi, dan tabungan. Investasi real adalah investasi terhadap barang yang tahan lama atau barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Sedangkan tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk konsumsi sekarang. Lalu kaitannya antara konsumsi, investasi, dan tabungan yaitu tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi, jika pendapatan meningkat dan jika tingkat konsumsi telah terpenuhi, maka sisanya dapat mempengaruhi nilai yang akan ditabung. Semakin banyak nilai yang ditabung, maka akan semakin meningkatkan nilai investasi.